semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Peter, saya dari kelompok 3, yaitu Messenger 3. Saya sebagai ketua dari kelompok 3, pastinya saya tidak mengerjakan proyek ini sendirian. Pastinya saya dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu Albert Kurniawan 2019A, Ananta Alfian 2019B, Andi Kusno dari 2019B. visi dari kelompok kami yaitu mewujudkan pribadi yang berjiwa peduli dalam bentuk tolong menolong anak asuh yang sudah dipercayakan kepada kami dan mewujudkan manusia yang memiliki hati yang tulus kepada sesama berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Landasan Alkitab yang kami pakai yaitu dari Lukas 6 ayat 38 yang berisi, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kali ini kami akan menjelaskan tokoh yang kami sudah ambil, yaitu Yeremia. Tokoh Yeremia ini dikenal sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Yeremia lahir di Anatot sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Pada dekade-dekade terakhir kerajaan Selatan Yehuda, Yeremia dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi bangsa Israel. Saat itu, umur Yeremia masih sangat muda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel dari konsekuensi buruk atas perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan, yaitu menyembah berhala dan ketidakadilan. Yeremia hidup saat kehancuran Yerusalem, sekaligus menjadi saksi peristiwa pembuangan. Setelah 20 tahun, Yeremia berkhotbah di Yerusalem. Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyimpan semua khotbah, puisi, dan semua esai-esainya dalam bentuk tulisan. Dengan cara, Yeremia mendiktekan nubuat-nubuatnya kepada Baruk, juru tulisnya. Tidak hanya itu, Baruk juga mengumpulkan banyak tentang kisah yang dialami Yeremia. Dan semua tulisan itu dikenal sebagai Kitab Yeremia, yang terdiri dari 52 pasal. Pasal-pasal tersebut tidak diurut dari waktu penulisan, melainkan berdasarkan topik. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari dari tokoh Yeremia ini. Yang pertama, taat dan setia kepada Allah. Yeremia yang baru umur yang masih muda itu taat pada Allah yang menyuruhnya sebagai nabi. Walau saat itu Yeremia tidak pandai dalam tugasnya, tetapi sepanjang hidupnya ia menjadi nabi. Ia tidak melakukan hal yang tidak berkenan di mata Allah. Yang kedua, tidak takut mengatakan kebenaran. Bangsa Israel yang terus melakukan kejahatan dan juga menyembah berhala, Yeremia mengingatkan konsekuensi yang akan diterima bangsa Israel. Ia terus memberikan berita kebenaran kepada bangsa Israel. Yang ketiga, melayani dengan kasih. Tugas Yeremia yaitu memberitakan pesan dari Allah untuk orang Israel. Ia tetap melayani mereka dengan kasih sekaligus kesetiaan. Yeremia mencemaskan situasi orang Israel yang sedang hancur ini. Tanpa kasih, kita tidak sanggup melayani dengan kesetiaan. Yang keempat, tidak pantang menyerah. Walaupun beberapa kali Yeremia sudah ditolak oleh Israel, bahkan merencanakan untuk dibunuh, ia tidak takut dan tidak menyerah. Ia terus pada tugas pelayanan dan setia kepada Allah. Nah, kalian sudah dengarkan cerita tentang Yeremia yang diceritakan oleh teman-teman saya. Dan di sini saya akan menceritakan tentang Yeremia yang lahir di zaman sekarang, yaitu zaman now. Apa sih itu generasi Yeremia? Generasi Yeremia adalah anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah, generasi Yeremia ini lahir di Indonesia pada Pentakosta ketiga. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang dari Pentakosta pertama sampai yang ketiga. Pentakosta yang pertama itu lahir di Yerusalem. Pentakosta kedua itu lahir di Azusa Street, Amerika Serikat, yang dimana kekristenan dimenangkan di dunia sebanyak 70%. Dan pada Pentakosta kedua, ada hamba Tuhan bernama William Seymour pada tahun 1918 mengatakan bahwa 100 tahun yang akan ke depan,
itu lahir Pentakosta ketiga, di mana akan membangkitkan generasi yang baru, yaitu generasi Yeremia. Kalau kita bisa berpikir 1918 ditambah 100 tahun, yaitu pada tahun 2018, yaitu tahun kemarin, yaitu Pentakosta ketiga lahir. Dan terbukti bahwa pada acara Pioneer Shakers di Australia, ada hamba Tuhan yang bernama Pendeta Russell Evans yang menangkap pesan Tuhan secara tiba-tiba, dan dia untuk menyuruh orang-orang Indonesia yang ada di acara itu untuk menaiki panggung, dan dia mau berdoa untuk orang Indonesia itu. Dan isi doanya itu, orang Indonesia itu akan membawa api dari Indonesia menuju ke bangsa-bangsa. Inilah videonya. Wow. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. There's something that God's going to release in that nation, and He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. Will we place our hands towards these awesome leaders? For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy's trying to set up. I will release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. The third Pentecost sudah mulai. It's already beginning. Sudah mulai. Already beginning. Sudah mulai. It's already beginning. Sudah mulai. Jutaan anak-anak muda yang berkobar dalam api Roh Kudus, dan mereka cinta mati-matian pada Tuhan Yesus dan akan melayani bangsa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, setelah kita membahas tentang tokoh Yeremia, lalu kita akan melanjutkan ke tentang proyek yang kami lakukan, yaitu proyek anak asuh. Dan di sini ada beberapa dari teman-teman saya yang akan bercerita tentang suka duka dari awal bertemu dengan anak asuh kami sampai yang terakhir. Inilah videonya. Jadi ini pengalaman saya bersama adik asuh kami. Jadi pertama kali pas dikasih project ini, pikiran saya kok ada aja project adik asuh di mata kuliah agama. Terus pas dijelasin ini tuh pikiran saya kok malah makin ribet. Jadi kami mengunjungi rumah adik asuh kami. Senengnya itu saya juga ngerasa punya adik, soalnya di keluarga saya gak punya adik, soalnya saya anak yang paling kecil. Yang kedua itu, walaupun banyak plan yang saya pikirin, saya belajar untuk lebih perhatian dan memikirkan orang lain, seperti yang saya lakukan kepada Nizam dan juga Alfian. Sebuah pembelajaran yang akan membantu saya saat masa depan nanti. Dukanya, saat kami menuju rumah Nizam dan juga Alfian, jalan yang ditempuh itu agak sulit karena itu sempit, sedangkan kami menggunakan mobil. Sama yang kedua, kami tidak bisa berkunjung untuk bertemu Nizam dan juga Alfian karena wabah virus corona ini. Semoga mereka berdua dan keluarganya tetap stay safe dan menjaga diri dari serangan virus corona ini. Pertama,
kali tuh kami mendapat tugas untuk merawat anak asuh tuh kayak wah bakal susah nih pastinya, karena kami kan harus mencari dana untuk membantu kebutuhan hidup mereka juga. Terus mencari dananya juga harus dengan berjualan kartu yang dibuat oleh Yayasan Duta Sia atau enggak kipas. Dan itu satu kelas semuanya jualan kipas dan kartu. Pasti bakal saingan berat nih, banyak saingan nih, karena semuanya jualan kartu, semuanya jualan hal barang yang sama gitu. Nah, ternyata memang benar agak susah juga, tapi untungnya kami berhasil gitu menjual ke teman-teman dekat kami, ke tetangga, dan ke lingkungan sekitar, misalnya gereja dan komunitas. Suka duka dari video ini, saya itu pertama saya nggak mau ikut, kayak saya males gitu. Terus kayak ya kalau disuruh tuh kayak kepaksa lah gitu. Terus tapi saya setelah mengikuti ini saya lihat, wah ternyata kegiatan ini menyenangkan juga dan bermanfaat, membuat kita menjadi pribadi yang bisa lebih peduli kepada orang dan dapat menolong orang lain secara ikhlas. Nah, suka duka yang terakhir dari saya yaitu bahwa pertama kali dalam proyek ini saya merasa terbebani karena saya harus melakukan aktivitas yang bisa saya lakukan ditambah aktivitas proyek ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya bisa menangkap isi pesan dari Pak Tekno dalam proyek ini, yaitu hidup kita bukan untuk buat diri kita sendiri, yaitu buat untuk orang lain juga, yang dimana kita harus membahagiakan orang lain. Nah, saya ingin menyampaikan pesan singkat untuk kalian semua, bahwa selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakanlah kesempatan waktu itu untuk membahagiakan orang lain. Saya yakin bahwa kalian semua belum sempat menyampaikan selamat tinggal secara tatap muka kepada anak-anak asuh kalian, dan saya di sini merasa bersedih hati belum bisa untuk mengatakan selamat tinggal kepada anak asuh kami untuk yang terakhir kalinya. Dan semoga nanti masuk kuliah nanti saya harap saya bisa menemui anak asuh kami lagi. Nah, dana yang kita dapatkan yaitu sebanyak Rp700.000, dan dana itu dipakaikan untuk proyek anak asuh ini, yaitu untuk membelikan anak asuh kami alat makan dan botol minum. Dan sisa dari dana itu sebanyak Rp375.000 didonasikan kepada Yayasan Duta Sia yang merupakan setengah dari penghasilan kelompok kami. Saya selaku sebagai ketua dari kelompok 3, saya akan mengakhiri video ini. Dan ini adalah beberapa cuplikan foto dan video tentang anak asuh kami yaitu Nizam dan Alfian. Selamat menonton.